saya punya tebak-tebakan. Katak apa yang suka mendaki gunung? Ya, jawabannya katakan saja pendaki gunung. Ya. Apakah? Sebuah rencana pendakian telah dibuat, dan kawan yang akan menemani saya pun sudah ditentukan. Ya, pendakian yang akan saya lakukan kali ini pendakian menuju puncak Gunung Lompo Batang yang terletak di Dusun Lebang Bune, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan kawan yang akan menemani saya kali ini ada Agus, Rustam, Sandi, Adit, dan Iksan. Ya. Oke. Tiba-tiba saya berpikir, apakah saya bisa mendaki Gunung Lompo Batang? Tapi tiba-tiba hati kecilku pun berkata, "Hei, kamu pasti bisa, karena kamu Power Rangers biru." Ya. Apakah? Karena kan perjalanan motor cukup panjang dan juga cukup memakan waktu, saya dan Agus pun harus beristirahat sesekali di pinggir jalan, dikarenakan capek terlalu lama duduk di atas motor. Ya. Oke. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Sekitar beberapa menit di jalan, kami pun sampai di lorong masuknya. Dan juga dikarenakan jalur motor kurang bersahabat, ya mau tak mau, saya dan Rustam harus jalan sedikit untuk sampai ke base campnya. Ya. Mantap. In the great outdoors, forever free. Setelah sampai di base camp, kami pun langsung regis dan istirahat sejenak. Setelah itu, baru memulai pendakiannya. Sedikit informasi, Gunung Lompo Batang memiliki 4 titik pengambilan air, di pos 1, di pos 2, di pos 5, dan di pos 9. Dan itu informasi yang saya tahu, tidak tahu yang orang lain tahu. Ya. Oke. Setelah beberapa menit, kami pun sampai di pos 1. Ya. Bincang anak-anak. Dan untuk menghilangkan kebosanan saya selama di jalur pendakian nanti, saya berencana akan bertanya kepada kawan-kawan saya di setiap posnya. Ya. Lanjut. Untuk Bung Rustam, bagaimana menurutnya jalur dari base camp ke pos 1? Begitu. Oke, jawaban yang mantap sekali.
Kalau tidak begini, mau mendaki namanya bagaimana? Oke, trek yang mantap sekali. Sekitar kurang lebih 40 menit, kami pun sampai di pos 2. Berhubung kami belum makan, kami pun istirahat lebih lama di pos 2 untuk masak sembari makan. Ya, untuk Kanda Sandi, kapan terakhir ke sini, Lombok Batang? 2018. Menurut bagaimana jalur? Apakah berbeda ataukah masih sama atau masih berbeda sama? Bagaimana? Oh, berbeda. Ada tuh beda nih ya. Karena udah agak tertutup sekarang tuh Alkentar dan jalan setapak. Ya. Agak dulu. Jadi tapi maksudnya sensasinya masih sama atau ada perubahan? Masih sama, tidak ada perubahan. Ya. Dengan tendangan yang sama pasti awal. Ya. Oke, jawaban yang mantap sekali. Karena kan kami mulai pendakian di siang hari, jadi tak terasa di pos 3 langit mulai menggelap karena waktu maghrib akan lewat dan kami pun harus kembali berhenti untuk sejenak. Kami bersepakat akan kembali berjalan dan mendaki selepas maghrib saja. Ya. Mantap sekali. Malam pun datang dan tak terasa kami pun sudah sampai di pos 4. Dan tak lama di pos 4 kami pun sampai di pos 5. Karena sebelum naik kami sudah bersepakat akan camp di pos 5 dulu dan besok baru kembali jalan. Jadi kami mendirikan tenda di pos 5. Pagi datang. Ternyata di pos 5 angin cukup kencang dan dingin. Tapi tidak sedingin tatapanmu. Ya. Apakah? Karena stok air menipis sebelum kami ke pos 9, saya dan Agus pun mencoba turun mengambil air di sumber air pos 5 yang katanya cukup jauh. Untuk Bung Agus, kan tadi malam bermalam di pos 5 dan rencana paginya mau langsung ke pos 9. Tapi paginya ternyata dicek air persediaan tinggal setengah botol. Jadi mau tidak mau turun di pos 5 sumber airnya. Padahal banyak yang bilang di sini ini di sumber airnya pos 5 jauh sekali kita turun. Jadi apa yang buat Bung Agus ini mau turun jauh dari pos 5 ke sumber airnya untuk mengambil air? Untuk pribadi saya sendiri ya, daripada dipaksakan jalan sampai di pos 9 dengan air krisis, saya dan teman-teman saya pasti akan kesusahan di perjalanan. Daripada kawan-kawan saya tersiksa di perjalanan, mending saya korbankan diri saya untuk ambil air dari pos 5 turun ke bawah untuk ambil air.
Jadi secara tidak langsung ini berkorban kau ini turun, walaupun jauh. Bisa dibilang begitu ya. Tidak ada alasan lainnya juga selain itu. Maka juga bira iya. Iya. Jadi ya jawaban yang mantap sekali. Selepas makan pagi dan packing, kami pun kembali jalan menuju ke pos 9. Walaupun kami harus berjalan tipis-tipis atau pelan-pelan karena trek Gunung Lompo Batang memang termasuk jalur ekstrim, tapi kami tidak akan pernah berhenti sampai menuju tujuan kami. Bagus sini. Mantap. Lumayan ini jalur daripada kemarin. Kemarin terus ini naik landai. Ya. Lebih mantap. Oke, mantap. Kami pun terus berjalan, dan kami baru sampai di pos 6. Mantap. Untuk Bung Adit, menurut ta ini dari bawah sampai na pos 6 bagaimana menurut ta? Sangat menguras tenaga dan mental karena jalurnya sangat ekstrim dan sangat vertikal begitu. Iya. Oke, jawaban yang mantap sekali. Dari pos 6, sekitar hampir kurang lebih 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 7. Untuk Kanda Iksan, bagaimana cara tak memotivasi diri untuk bisa melewati setiap jalur-jalur yang ada di Gunung Lompo Batang yang cukup ekstrim? Kalau bagi saya sih cukup memotivasi diri bahwa puncak sudah dekat. Satu lagi, selalu berpikir positif untuk bisa sampai di puncak. Ya. Oke, jawabannya mantap sekali. Dari pos 7 kami berjalan, kami pun sampai di jalur yang paling ekstrim. Tapi menurut saya tempat ini pemandangannya sangatlah indah, yang banyak pendaki bilang dan pendaki kenal sebagai jalur punggung naga. Ya. Mantap sekali.
setelah melewati jalur Punggung Naga, kami pun sampai di pos 8. Terkadang saya berpikir kalau saya di rumah selalunya itu mau pergi mendaki, tapi saya tidak pernah berpikir kalau jalurnya setiap pendakian atau setiap gunung itu berbeda-beda. Contohnya di sini Gunung Lompo Batang. Berpikir kak di rumah bilang ayo pergi mendaki, ayo pergi ke sana, tapi tidak kupikirkan bilang mau begini jalur. Ternyata memang untuk mencapai sebuah tujuan memang butuh sebuah usaha. Ya gimana itu usaha harus memang dari diri kita sendiri. Kalau setengah-setengah memang mantap memang. Mungkin itu saja. Mantap sekali. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 9, tempat di mana kami akan mendirikan camp atau tenda. Karena baru sampai, jadi mungkin seben-seben mami baru bisa memperlihatkan keindahan dari puncaknya. Hutan bisa dibilang mungkin kayak jenis blueberry. Kita akan campur dengan gula. Mantap. Karena kegabutan tiba-tiba muncul, saya dan Agus mencoba melakukan kegiatan yang sangat ekstrim dan sangat berbahaya yang jarang sekali dilakukan di gunung. Sebenarnya saya tidak ingin memperlihatkan video ini, tapi sudah terlanjur teredit. Jadi inilah videonya. Dan saran saya, jangan pernah meniru adegan ini, karena adegan ini sangatlah berbahaya. Inilah waktunya menuju puncak Gunung Lompo Batang dan akan memakan waktu kurang lebih hampir 20 menit untuk sampai ke puncaknya.
Dan inilah keindahan dari puncak Gunung Lompo Batang 2874 mdpl Sulawesi Selatan. Setelah puas menikmati keindahan dari puncak Gunung Lompo Batang, kami pun turun dan pulang. Yang saya pelajari hari ini adalah walaupun kami harus berjalan tipis-tipis untuk sampai ke puncak Gunung Lompo Batang yang jalurnya cukup ekstrim, kami tidak akan pernah menyerah karena setiap usaha pasti akan menghasilkan hal baik di depannya. Cukup sabar dan percayalah, cinta alam dan jaga alam. Salam Lestari.